Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Venture si Cokorlisius dengan headline Warteg Kekinian Bisa Dicokot. Perkenalkan, nama saya Windy Lestaria Priyantona. Saya sebagai CEO di sini dan ini ada rekan saya yaitu. Alivia Zafira sebagai COO dan rekan saya yang satu lagi ada. Fitriani sebagai CMO. Oke, baik. Saya dan tim saya akan mempresentasikan pitch deck kami yang venture-nya itu si Cakotricious. Jadi langsung masuk ke materi. Uh, saya akan menjelaskan dan tim saya yaitu dengan nama venture si Cakotricious Warteg Kekinian Bisa Dicokot. Oke, di sini ada tim composition-nya yaitu saya sendiri Widya Lestari Apriantono sebagai CEO, lalu ada teman saya Alipia Zakira sebagai COO dan Siti Nur Habibah sebagai CMO. Kami percaya bahwa perpaduan antara kecintaan terhadap makanan lokal, pemahaman bisnis, dan pengalaman langsung di lapangan membuat kami menjadi tim yang tepat untuk membawa nasi cokot menjadi solusi nyata sekaligus peluang usaha yang menjanjikan. Si cokot yaitu singkatan dari nasi cokot. Kenapa? Nasi coklat itu hadir untuk kalian yang butuh sensasi suapan, bukan cuma rasa, tapi juga pengalaman ini bukan sekedar nasi, tapi nasi yang dicokot langsung, itu dari rasa otentik, pedasnya nendang, gurihnya bikin nagih, dan aromanya bikin ngiler sebelum nyuap pertama. Si coklat ini langsung dari rasa otentik, pedasnya nendang, gurihnya bikin nagih, dan aromanya bikin ngiler sebelum nyuap pertama. Apa itu nasi coklat? Nasi coklat itu adalah makanan khas yang disajikan dalam porsi kecil dan bisa dimakan langsung dengan tangan, yaitu dicoklat atau digigit tanpa repot pakai sendok atau piring. Biasanya itu disajikan dengan lauk sederhana, tetapi nagih, seperti ayam suwir, ikan tongkol. Kalau yang tidak suka pedas itu ada jamur, tumis jamur itu cocok untuk buat ngemil, tetapi tetap mengenyangkan. Kami menjual itu, kami menjual nasi coklat itu melalui outlet fisik dan platform online seperti Facebook, Instagram. Model bisnis ini juga bisa memungkinkan kami untuk menjangkau pelanggan yang membutuhkan makanan cepat, cepat, lezat, dan terjangkau. Problem or opportunity. Konteksnya ini yaitu banyak orang yang tidak punya waktu untuk makan dengan tenang, terutama pekerja kantoran dan seperti kami, yaitu mahasiswa. Problemnya di sini tuh makanan cepat saji yang tersedia seringkali kurang sehat atau tidak memiliki cita rasa khusus khas Indonesia. Alternatifnya itu orang biasanya membeli fast food atau makanan instan yang tidak selalu bergizi. Customer-nya itu ada pekerja kantoran, mahasiswa, dan masyarakat urban dengan mobilitas tinggi. Emotional impact-nya itu ada pelanggan merasa kesulitan menemukan makanan cepat yang tepat, enak, dan bergizi. Quantifiable impact-nya itu tingginya konsumsi makanan cepat saji di Indonesia itu yang bisa menjadi peluang besar untuk nasi coklat. Alternatif shortcoming-nya itu makanan cepat saji lain itu seringkali terlalu berminyak, banyak MSG, atau kurang praktis untuk dimakan saat berpergian atau yang kita memiliki waktu singkat. Problem interview and survey result. Berapa sih customer yang kita interview? Yang kita interview itu ada 30 customer dengan menggunakan metode VOG form. Eh, ada 70% customer itu yang setuju dan ada 33,3% itu yang tidak membutuhkan solusi. Di sebelahnya juga ada hasil dari responden customer si cokot. Ada market size estimation-nya itu yang tamnya itu total penduduk di Kabupaten dan Kota Tangerang itu kurang lebih 4 juta. Yang pertama, asumsikan 60% adalah usia produktif 15 sampai 55 tahun, eh, 2,4 juta orang. Lalu yang kedua, anggaplah 50% dari mereka membeli makanan cepat saji minimal 1 kali per minggu dengan 1,2 juta orang. Maka
Tamnya itu 1,2 juta per box atau per minggu. Potensi omset mingguan tam 1.200.000 dikali 13.000 dengan harga jual kami itu 13.000. 1.200.000 dikali 13.000 sama dengan 15,6 M. Sumnya itu estimasinya ada pelajar 300.000, mahasiswa 100.000, pekerja 400.000, totalnya 800.000 orang. Yang pertama, asumsikan 40% dari mereka membeli nasi kotak minimal 1 kali per minggu, 320.000 box per minggu, dan ada ini sumnya 320 box per minggu. Potensi omset mingguan sum 320.000 dikali 13.000 sama dengan 4,16 M. Lalu yang ketiga ada sumnya itu, misalnya eh, kami mampu memproduksi dan jual 100 box per hari. 100 box per hari dikali 6 hari sama dengan 600 box per minggu. Somnya itu 600 box per minggu. Potensi omset mingguannya itu ada 600 dikali 13.000 sama dengan 7.800.000. Customer personanya itu kami itu mewawancarai Fajar Ramadan berumur 21 tahun, dia seorang mahasiswa di Kota Tangerang. Goalsnya ini, Fajar ini seorang mahasiswa yang ingin makanan sehat, enak, dan bergizi, lalu praktis. Tapi masalahnya itu makanan kampus terlalu mahal. Bionya Fajar ini yang saya membutuhkan sarapan yang praktis dan enak dengan harga yang terjangkau. Value proposition kanvasnya. Gen creatorsnya ini eh, kami menawarkan nasi coklat khas dengan cita rasa lokal yang unik, harga terjangkau, dan kemasan praktis yang untuk dimakan kapan saja. Dan gainsnya itu ada makanan khas lokal yang enak, praktis, dan bisa dibeli kapan saja. Nasi coklat bisa jadi solusi makanan cepat saji yang mengenyangkan, kemasan menarik, dan mudah dibawa saat berpergian. Produk atau servisnya itu, kami menyediakan nasi coklat dengan berbagai varian rasa disertai dengan kemasan praktis dan higienis yang bisa dibawa kemana saja. Jobsnya itu makanan tradisional yang bisa dinikmati tanpa ribet, punya produk lokal yang membanggakan dan punya nilai budaya, inovasi dari kuliner khas daerah yang kekinian. Penskillera itu ada kami menawarkan nasi coklat dalam bentuk siap santap dan pilihan level pedas tanpa perlu repot memasak. Tersedia juga dalam ukuran mini untuk camilan praktis. Fansnya itu eh, nasi coklat terasa biasa saja dan tidak punya ciri khas. Produk terasa kurang higienis atau sulit dibawa berpergian. Oke, saya lanjutkan kepada tim saya yaitu Alipia Zafira sebagai COO. Baik, saya Alipia Zafira sebagai CEO akan menjelaskan deskripsi dari solusi nasi cokot. Nasi cokot, makanan siap santap yang menghadirkan cita rasa tradisional Indonesia dalam kemasan praktis dan terjangkau dengan harga Rp13.000. Pelanggan bisa menikmati nasi lengkap dengan lauk dan sambal khas, cocok untuk mahasiswa, pekerja, dan siapa saja yang butuh makanan cepat namun tetap mengenyangkan. Benefit dari solusi kita itu adalah makanan lokal khas seringkali ditemukan dalam bentuk praktis. Konsumen muda ingin makanan cepat saji, tapi tetap ingin rasa khas tradisional. Banyak makanan ringan instan yang tidak mengenyangkan dan kurang sehat. Next. Competition analysis, benefitnya itu ada kompetitor satu, nasi kuning Butini, kompetitor kedua itu ada nasi bebek muda, kompetitor ketiga itu ada nasi ayam geprek Bang Jali, kompetitor keempat itu ada nasi goreng Mas Rudi, dan yang terakhir itu ada produk kita sendiri yaitu nasi coklat. Produk dari nasi kuning Butini itu ada nasi kuning lauk ayam serta sambal. Produk dari nasi bebek muda itu ada nasi bebek, sambal khas Madura. Produk dari nasi ayam geprek Bang Jali itu hanya nasi ayam geprek dan level pedas. Produk dari nasi goreng Mas Rudi itu hanya nasi goreng spesial, dan produk dari kita sendiri itu
nasi dengan khas lokal dan sambal geprek pedas. Untuk harganya, kompetitor 1 itu 18.000. Untuk kompetitor kedua itu 20.000. Untuk kompetitor ketiga itu 17.000. Untuk kompetitor keempat itu 16.000. Dan untuk produk kita sendiri itu 13.000. Branding channelnya, kompetitor 1 itu Instagram, banner warung. Kompetitor kedua itu Instagram dan Shopee Food. Kompetitor ketiga itu ada TikTok dan Instagram. Kompetitor keempat itu ada offline only, dan untuk produk kita itu Instagram, TikTok, dan kolaborasi UMKM. Packagingnya dari kompetitor pertama kertas coklat sederhana, kompetitor kedua itu kertas nasi plastik Mika, kompetitor ketiga itu ada Mika bening plus stiker brand, kompetitor keempat itu ada kertas nasi biasa, dan untuk produk kita itu ada kemasan ramah lingkungan plus branding menarik. Market reviews-nya dari kompetitor 1, kompetitor ketiga itu ada Mika bening plus stiker brand, kompetitor keempat itu ada kertas nasi biasa, dan untuk produk kita itu ada kemasan ramah lingkungan plus branding menarik. Market reviews-nya dari kompetitor 1 enak tapi porsi kecil. Untuk kompetitor kedua itu rasa khas, harga agak mahal. Kompetitor ketiga itu pedas mantap, kadang ngantri lama. Kompetitor keempat itu porsi besar, rasa standar. Dan untuk produk kita porsi cukup, rasa unik, harga pas. Untuk UFP kompetitor 1 itu rasa tradisional, kompetitor kedua itu daging bebek empuk dan khas, kompetitor ketiga itu ada level pedas ekstrim, kompetitor keempat itu pedas porsi jumbo, dan untuk produk kita harga hemat, rasa lokal, autentik, sambal khas. Untuk add more as required-nya itu dari kompetitor 1 sampai kompetitor 4 gak ada, dan untuk produk kita itu ada bisa pre-order dan sistem langganan. Next. Lean Canvas. Dari problem, terbatasnya pilihan makanan terjangkau, kurangnya cita rasa lokal pada makanan siap saji, kemasan makanan yang biasa saja. Solusinya, nasi cokot dalam berbagai varian, harga terjangkau tanpa perlu sendok dan piring. UFP-nya nasi cokot, makanan lokal dalam kemasan praktis, bisa dicokot langsung. Unfair advantage-nya itu brand lokal yang kuat dengan pengalaman makanan yang unik. Customer-nya itu mahasiswa, pekerja kantoran, masyarakat urban di Tangerang. Existing-nya itu eh, warung makan pinggir jalan, nasi bungkus dari kantin atau kaki lima, nasi kotak standar dari catering. Key matrix-nya jumlah box terjual per minggu, engagement media sosial, dan repeat order. High level-nya itu warteg rasa kekinian dalam kemasan praktis, tinggal dicokot langsung nikmat. Channels-nya bisa offline, bisa online. Kalau online itu Instagram dan Facebook, kalau offline itu hanya di outlet. Early adopter-nya itu mahasiswa kos yang sibuk, karyawan muda yang mencari makanan cepat dan praktis. Cost strukturnya itu bahan baku, kemasan, promosi, dan distribusi. Revenue-nya itu penjualan per box nasi Rp13.000. Next. MVP-nya, deskripsi produk, nasi cokot mini box berisi nasi, lauk seperti tongkol pedas, ayam suwir, dan juga jamur, sambal, dan daun pisang sebagai alas makan. Prototipe-nya itu sudah uji coba dengan kemasan praktis, bisa langsung dimakan dengan tangan. Platformnya itu Instagram dan Facebook page. Respon awalnya mendapat respon positif dari mahasiswa dan pekerja, terutama karena kepraktisan dan cita rasa. Next.
MVP validation-nya itu ada text details-nya itu penjualan uji coba dilakukan pada 30 responden. Result-nya 70% menyatakan tertarik dan menyukai produk. Yang kedua, 33,3% menyatakan belum butuh tapi tetap ingin mencoba karena penasaran. Conclusion-nya itu produk memiliki potensi besar di pasar lokal yang mobile dan menyukai makanan praktis. Insight-nya itu kemasan sangat penting, varian rasa dan tingkat kepedasan perlu ditambah untuk menjangkau lebih banyak preferensi. Next step-nya, menambahkan varian baru seperti level pedas dan lauk baru, menargetkan lebih banyak pekerja kantoran lewat promosi sore atau malam. Target audiensnya itu 50 pelanggan baru dari kalangan mahasiswa dan pekerja kantoran di Tangerang. Durasi ujinya itu 1 bulan. Next, sales plan. Customer sales funnel nasi cokot. Target marketnya itu ada mahasiswa dan pekerja kampus di sekitar universitas atau kawasan kos. Leads-nya itu pengikut media sosial, pengunjung booth, pengguna GoFood atau GrabFood yang melihat listing. Opportunities-nya itu promo beli gratis 1, program rival, teman, kolaborasi dengan ojek online, dan call lokal. Customer-nya itu pelanggan aktif melakukan pembelian berulang minimal dua kali sebulan. Target customer-nya itu mahasiswa sekitar kampus. Target customer segmennya itu 2.000 orang. Channel to be use-nya itu IG, TikTok, pamflet, kampus. Estimate number of lead-nya itu 500 leads. Estimate cost to convert lead-nya itu ada Rp500.000. Promo dan diskon. Yang kedua itu pekerja kos dan kantor. Untuk target customer segment number-nya itu 1.000 orang. Channels to be use-nya itu GoFood dan GrabFood atau WA broadcasting. Estimate number of leads-nya itu 250 leads dan estimate cost to convert leads-nya itu ada Rp300.000. Yang ketiga itu target ojek online. Target customer segmennya 500 orang. Channel to be use-nya itu promo spesial dan bonus langsung. Estimate number of lead-nya itu 100 orang. Estimate cost to convert lead-nya itu Rp100.000. Yang keempat, komunitas lokal dan RT sekitar. Target customer segmennya itu 500 orang. Channel to be use-nya itu event booth, dan kupon fisik. Estimate number of lead-nya itu 150 leads dan estimate cost to convert leads-nya itu Rp200.000. Yang terakhir, pengikut media sosial umum, target customer segmennya itu 1.000 orang. Channels to be use-nya itu IG dan TikTok. Estimate number of lead-nya itu 300 leads dan estimate cost to convert leads-nya itu Rp400.000. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Siti Nur Habibah sebagai CMO. Baik, saya akan melanjutkan presentasi go-to-market strategi sosial media present. Nasi cokot aktif di beberapa platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp Business untuk menjangkau target pasar mahasiswa dan pekerja. Branding video akan dibuat video berdurasi kurang dari 60 detik yang menunjukkan keunikan sambal dan harga terjangkau, menjelaskan branding nasi cokot sebagai solusi makanan hemat, nikmat, dan praktis untuk mahasiswa dan pekerja muda. Positioning statement, nasi cokot adalah solusi makanan harian bagi mahasiswa dan pekerja muda yang menginginkan menu khas rumahan dengan harga tetap, enak, praktis, dan bisa dipesan online. Action plan untuk 12 bulan ke depan. Bulan pertama sampai ketiga, bangun awareness melalui TikTok dan Instagram. Bulan keempat sampai ke-6, perluas channel penjualan ke GoFood atau GrabFood. Bulan ke-7 sampai ke-9, mulai program loyalty dan referral. Bulan ke-10 sampai ke-12, buka booth fisik
di dekat kampus atau kos strategis. Sales dan distribution model, sales channel, WA, Instagram DM, GoFood, booth langsung. Distributionnya dine-in terbatas, take away, dan delivery via ojol. Financial plan, startup cost, setting up the business, konsultan fees, estimasi biayanya 500.000, business registration fees, estimasi biayanya 1 juta, website relate, estimasinya 750.000, lisensi atau izin usaha, estimasinya 500.000, other startup cost, seperti desain, logo, kemasan awal, itu estimasi biayanya 1.250.000. Equipment-nya, peralatan dapur seperti rice cooker, panci, kompor, gas, baskom, dan lain-lain, estimasi biayanya 3.500.000. Financial plan startup cost, starting operation, marketing dan promotional cost, estimasi biayanya 1.500.000, suppliers dan raw material, estimasi biayanya 2 juta, stationery and office suppliers, estimasi biayanya 300.000, working capital selama 3 bulan awal, estimasi biayanya 3 juta, startup capital, equity investment, sejumlahnya 10 juta, from college or others loans, jumlahnya 5 juta, total modal awal 15 juta rupiah. Total startup cost 14.300.000, surplus fund 700.000, additional funds needed 0 rupiah. Forecast profit and loss, harga jual per porsi 13.000, target penjualan awal 30 porsi per hari, penjualan naik 10% setiap 3 bulan, hari jual 25 hari aktif per bulan, biaya bahan baku 50% dari penjualan, dan biaya operasional tetap, sewa, gaji, promosi, listrik, dan sebagainya. Dan ini adalah tabel perinciannya. Unit ekonomis, promosi 500.000 untuk 50 pelanggan sama dengan 10.000 per pelanggan. Rata-rata pembelian 2 kali per bulan, margins atau per porsi 2.600 sama dengan 20%. Lifespan-nya itu 3 bulan, CLV-nya 2 kali 13.000 kali 3 bulan dikali 20% sama dengan 156.000. ARPU-nya total revenue dibagi 250 pelanggan tahunan aktif. Proyeksi keuangan, proyeksi penjualan, jumlah porsi terjual 25 hari per bulan, naik 10% per tahun. Di tahun pertama 9.000, di tahun kedua 9.900, di tahun ketiga 10.890, di tahun keempat 11.979, di tahun kelima 13.177. Total revenue 13.000 per porsi. Satu tahunnya itu tahun pertama 117 juta, di tahun kedua 128.700.000, di tahun ketiga 141.570.000, di tahun keempat 155.727.000, di tahun kelima 171.299.700. Capital cost-nya, peralatan kompor, box, dan sebagainya, di tahun pertama 3.500.000, di tahun kedua sampai kelima tidak ada. Website dan branding awal di tahun pertama 750.000, di tahun kedua sampai kelima tidak ada. Proyeksi keuangan,
komponen gaji 1 sampai 2 staf, di tahun pertama 12 juta, di tahun kedua 14 juta, di tahun ketiga 16 juta, di tahun keempat 18 juta, dan di tahun kelima 20 juta. Promosi dan marketing di tahun pertama 150 juta, di tahun kedua 2 juta, di tahun ketiga 2.500.000, di tahun keempat 3 juta, di tahun kelima 3.500.000. Listrik dan gas di tahun pertama 2 juta, di tahun kedua 2.200.000, di tahun ketiga 2.400.000, di tahun keempat 2.600.000, di tahun kelima 2.800.000. Transportasi dan operasional di tahun pertama 1 juta, di tahun kedua 1.200.000, di tahun ketiga 1.400.000, di tahun keempat 1.600.000, dan di tahun kelima 1.800.000. Lain-lain tahun pertama sampai tahun kelima, yaitu sebanyak 1 juta rupiah. Proyeksi keuangan investor, jumlah saham awal 1.000 lembar, dana yang diinvestasikan 15 juta, laba bersih setelah 5 tahun 35 juta, ratio konservatif 5, diskon rate 10%, terminal value 5 kali earnings 175 juta, present value diskon 10%, kurang lebih 108 juta, persentase saham yang dibutuhkan 13,9%, jumlah saham yang diberikan 139 lembar, share price 107.910. Kami tadi itu tentang venture si Cakarisius. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.